pertanyaan yang masuk. Kita ada waktu selama 30 menit sampai jam 3. Jadi saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Surya. Bapak atau Ibu ya ini. Dari Dr. Suryanita, Dekan Fakultas Sosial Sains Medan. Pertanyaannya adalah apa upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan atau kemandirian ketenagakerjaan Indonesia di tengah new normal? Mungkin ditujukan ke Pak Erman. Pak Erman, monitor. Host, mohon di-unmute mikrofonnya Bapak. Sudah. Di part mana kali, Bu? Halo? Di mute. Halo, ya. Silakan Pak Herman, silakan Pak. Pak Menteri, silakan. Ya. Tadi pertanyaannya upaya. Pertanyaannya Pak, apa upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan atau kemandirian ketenagakerjaan di tengah new normal ini, Pak? Ya, yang pertama itu adalah norma-norma yang harus dilakukan terkait dengan menjaga penanggulangan corona ini, protokol kesehatan di ranah ketenagakerjaan, terutama di pabrik-pabrik, di perusahaan, itu diikutin aja. Nah, sekarang upaya pemerintah itu apa? Pertama adalah menjaga disiplin nasional terhadap pencegahan atau penularan corona. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar para pekerja ini bisa bekerja secara tenang, sehat, selamat, maka tim setiap perusahaan itu ada namanya pos K3, itu perlu dilakukan. Kedua adalah klinik pekerja di setiap perusahaan maupun BUMN maupun BUMD. Yang keempat adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan sosial ketenagakerjaan itu sudah diprogramkan oleh pemerintah. Baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Yang belum bekerja namanya kebijakan prakerja. Dengan demikian maka kalau disiplin secara nasional di era COVID ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran bagi masing-masing tenaga kerja, saya rasa itu bisa selamat dan bisa mandiri. Begitu, Bu. Oke, baik, Pak. Gimana Pak Surya? Bu Surya, udah jelas ya? Sekarang kita beralih ke pertanyaan Pak Widiatama dari Universitas 11 Maret Surakarta. Ini ditujukan lagi ke Bapak, bahwa bagaimana kita menghadapi serbuan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia bersamaan dengan masuknya modal asing ke Indonesia. Bapak silahkan ditanggapi. Ya, ini pertanyaan ini sudah berkali-kali. Jadi saudara-saudara, nah ini norma-norma kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tenaga kerja terkait dengan tenaga asing yang menyerbu, ya, yang dibilang menyerbu, itu gini, itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 41 sampai 49 itu mengatur tentang tenaga kerja asing yang boleh masuk ke Indonesia. Saya sudah bolak-balik ngomong begitu. Nah, oleh karena itu, pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk itu harus ketat, dalam arti harus disiplin. Saya pernah lah, nggak saya ceritakan ada perusahaan yang membawa perusahaan asing, itu tetap saya kembalikan. Kemudian yang kedua, Freeport, itu saya reformasi waktu itu
Itu tenaga kerja asing dari Amerika yang tidak memenuhi undang-undang itu, saya kembalikan beberapa ratus yang kita kembalikan. Karena di sana diatur yang boleh masuk itu adalah tenaga ekspor, ya, tenaga kalau komisaris, direksi silakan. Tapi yang penting adalah tenaga ekspor. Dan yang ngurusin direksi, yang ngurusin SDM itu tidak boleh dari luar, harus dari dalam negeri. Itu sudah saya lakukan. Yang penting disiplin. Jadi waktu itu tenaga pengawas departemen mensurvei ada masalah itu, akhirnya bisa kita tindak. Dan manut mau balikan. Dan sekarang sopir-sopir dump truknya yang gede-gede itu malah sudah kita dari Papua yang wanita-wanita malah kita training, bisa asal mau dan disiplin. Demikian Pak Satya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asnia. Ini ke Bapak lagi nih Pak. Hubungan action dan controlling terkait aplikasi lapangan untuk sinergitas antar stakeholder, fakta di lapangan belum sepenuhnya terlaksana. Inti permasalahan adalah pemangku kebijakan di lingkup dinas masih belum memahami tugas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Apalagi pengawas ketenagakerjaan sekarang menghadapi tugas berat dan tantangan dalam menghadapi new normal. Pertanyaannya bagaimana agar hal ini bisa terwujud? Silakan Pak. Ya, benar sekali pertanyaan Ibu Asmia ya. Iya, Bu Asmia. Berbicara masalah pengawasan ketenagakerjaan, itu ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, perlu diperhatikan dan ditingkatkan dan dilaksanakan. Satu adalah jumlah daripada tenaga pengawas. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Tenaga Kerja bahwa secara analisis belum memadai. Itu tolong FKNK itu dibantu. Analisa sampai kepada ideal sebagai tenaga pengawasan, itu pertama. Kemudian kader-kader tenaga pengawasan ini harus di training tentang pemahaman ketenagakerjaan, undang-undang yang tadi saya sebutkan, sehingga mereka bisa mengawasi untuk kepatuhan itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah kualitas. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Dulu itu terjadi pengawas yang harus diawasi. Pengawas yang harus diawasi. Dan zaman saya, itu saya reformasi. Jadi betul-betul tenaga pengawas ini harus profesional, berkualitas, integritas terhadap manajemen ketenagakerjaan. Jadi satu jumlah, dua kapabilitasnya, ketiga kapabilitasnya. Kapabilitasnya itu artinya dia paham betul tentang manajemen ketenagakerjaan di aspek pengawasan. Nah, actionnya, ya, actionnya apa? Ini kan tadi planning ya, action plan. Karena action nyatanya gimana? Ya, di setiap perusahaan itu kan ada posko, terus kemudian di dinas-dinas itu kan ada tim. Ini yang harus di actionnya harus meningkatkan quantity dan quality dan capability daripada tenaga pengawas. Yang ada dulu sambil menambah tenaga pengawas. Bisa, ya bisa namanya kita mendidik kader. Nah, itu pengangguran dididik menjadi tenaga pengawas, itu tidak masalah. Dan begini ya, tenaga pengawas jangan dikonotasikan itu PNS. Tenaga pengawas itu bisa dibuat sebagai NGO, supaya tidak semua membebani pemerintah. Itu ada kok diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tentang pasal pengawasan. Saya rasa itu. Baik, Pak. Kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Ada saran dari Mas Adi, yaitu
mungkin nanti ke depan HRD wajib memiliki sertifikat ANK. Saran selanjutnya, usulan mohon formasi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar ada yang berlatar belakang ekonomi, sehingga diharapkan memahami dan mengerti dalam rangka asesmen kemampuan keuangan perusahaan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan, misalnya dalam hal pengupahan atau belum lama terjadi terkait waktu dan cara pembayaran THR. Ini saran ya. Selanjutnya kita masuk ke Pak Amri Aka. Sambutan Ibu Menaker, pemaparan Bapak Herman Suparno, dan paparan dari Bapak Hari, masukan saya bagaimana KNK di perusahaan bersinergi dengan pegawai pengawas, sehingga kekurangan pegawai pengawas dapat diatasi. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang 351 tentang pengawasan perburuhan, sehingga penguatan KNK dalam pengawasan norma kerja menuju peran dan fungsi KNK akan lebih berdaya guna dan berhasil guna di perusahaan. Sarannya, Pak. Itu. Jadi rata-rata saran ya, tadi ada juga saran untuk KNK sebaiknya ada yang berlatar belakang dari mediator, mengingat kalau terjadi mogok atau demo buruh yang berlangsung, menangani mediator lebih dulu mengingat saat ini pengawas ketenagakerjaan ada di provinsi. Silakan Pak Hari bisa dijawab yang ini, yang KNK. Pak Hari, monitor. Baik Ibu, terima kasih. Usulan kami sebetulnya sudah disampaikan pada waktu pertemuan pembahasan internal KNK di Bogor, yaitu memasukkan KNK menjadi bagian daripada LKSB Parkit, di mana mereka yang duduk di dalam LKSB Parkit adalah para personil KNK yang sudah dilatih. Namun kenyataannya sampai saat ini, apakah LKSB Parkit di dalam perusahaan berfungsi dengan optimal, kami belum punya data dan belum memahami. Tapi saran kami untuk membangun hubungan industri yang harmonis, maka LKSB Parkit menjadi wajib bagi sekretaris LKSB Parkit di perusahaan memiliki kader norma ketenagakerjaan yang sudah dilatih. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik Pak. Saya nambahi ya. Siap Pak, silakan Pak. Mohon izin, Pak Menteri suaranya nggak keluar, Pak. Di-mute sendiri. Iya, Pak. Belum keluar, Pak, suaranya, Pak. Masih belum ada, Pak, suaranya. Ditutup dari sana ya? Belum, Pak. Belum keluar. Di-mute ya? Di-mute sama Pak Menteri. Di tempatnya Pak Menterinya belum itu, Bu. Oh, nggak bisa dari situ, dari host untuk membuka? Nggak bisa. Sudah, Iya, Pak. Sudah, Pak. Di sini sudah dibuka, Pak. Sudah terbuka di sini, Pak. Ya, di Pak Menterinya belum dibuka, Pak. Ininya, Pak. Dipencet ininya, Pak. Udah ya. Oke ya, nggak kedengaran ya Pak. Kita skip dulu ya Pak. Nanti kalau ini, ya. Baik. Baik, ini ke Bapak lagi ya. Oh ini Pak, dari Oktovina Edowai, perwakilan perusahaan PT Maigela bahwa karyawan kami yang bekerja di area Freeport itu banyak terkena lockdown, sehingga mereka tidak bekerja sehingga pengaruh ke ekonomi mereka, maka solusi apa yang diambil untuk karyawan yang dikurangi karena wabah corona? Nah, ini tuh, ke Pak Herman lagi, tapi nggak bisa ya. Oke, kita skip aja. Baik. Semua ke Pak Herman. Gini, bisa raise hand yang mau bertanya, tolong host dilihat yang angkat tangan untuk bertanya, karena kita masih ada waktu 5 menit, kita buka pertanyaan langsung, tapi mungkin karena Pak Herman tidak bisa nyambung ya, mungkin bisa dari bahan dari Pak Hari, silahkan ada yang mau bertanya.
Raise hand, angkat tangan. Tolong Mas Anca di monitor, siapa Bu. yang angkat tangan? Coba di ininya. Oh, kita udah nonton bareng. Ada? Oh, ada deh. Siapa tuh? Ibu Yani ya? Ibu Yani, silakan di Ibu Yani. Siapa? Ya silakan Ibu Yani. Dibuka. Mikrofonnya di unmute. Halo. Ya Bu, sebentar ini Bu dari hostnya. Ini soalnya banyak ini ya. Apa dibuka dulu semua Mas? Nggak bisa, jangan. Kacau. Atau chat aja, tapi yang materi Pak Hari. Itu di Mikrofon Bapak udah dibuka? Udah Pak? belum Bu, belum. Belum ya. Mbak Yani coba di ini, bisa. Nggak bisa ya? Coba Bu Yani ngomong. Halo Bu Yani. Suaranya nggak ada ya? Baik ya, karena waktu juga sudah tinggal 1 menit, kita akhiri aja, kita masuk ke sesi kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Herman Suparno dan Bapak Hari Wijaya atas pandangan dan paparannya terkait dinamika kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan